Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pokoknya selamat beraktivitas ya, tetap sehat selalu, tanpa muluk-muluk, tanpa panjang lebar di sini. Dari channel kami dari Edi Puyuh Jambi, sekaligus memang kami pengurus komunitas. Akan saya tampilkan di video bagian kedua ya. Di video bagian kedua ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sarip Marpaung, kemudian Pak Kapten Ria Kuduh. Selamat pagi semuanya pokoknya untuk rekan-rekan yang ada di TNI ya. Tentu terima kasih sangat mendukung program kami. Nah, di video kali ini yang akan saya tampilkan ini terkait dengan video saya kemarin di bagian satu. Hari ini tujuan kami secara pelan-pelan akan mendirikan koperasi di Jambi, dan hari ini kita juga akan bergerak langsung mengurus masalah legalitas koperasi kita. Harus berbadan hukum supaya apa? Benar Pak Kapten Ria Kudu tadi, program dari pemerintah harus mengambil barang itu dari dalam provinsi, dari kita lah, nggak boleh dari luar, supaya ekonomi kita tumbuh. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang ada di Jambi, jangan khawatir untuk nambah populasi, ya, gas terus pokoknya. Oke, inilah videonya kawan, jangan di skip-skip. Mudah-mudahan bisa membantu motivasi kawan-kawan yang ada di luar provinsi sana. Oke, saksikan videonya kali ini. Saya kembalikan ke Pak Edi ya. Saya moderator dadaan. Moderator dadakan. Mungkin dari sekretaris dulu, enggak? Atau langsung ke Bapak? Oke. Ya, ke Pak siapa namanya? Mohon izin diperkenalkan. Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Sarip Marpaung. Sarip. Yang selama kami tinggalnya di Sipin, Jalan Gotong Royong, Kecamatan Planipura, Kelurahan Selamat. Kelurahan Selamat. Jadi memang ini adik kita. Jadi saya ini terinspirasi sebenarnya sama adik, karena melihat adik ini berusaha dulu itu. Jadi saya agak tertarik dan ada juga rasa iba. Ibanya dalam arti adik ini kemarin pas lebaran itu hilang karena hanyut air banjir. Nah, jadi saya prihatin, makanya waktu itu saya tawarkan, Dek, kalau memang mau, ya udah di tanah kita di sana kosong, nggak ada yang ngolah, satu hektaran itu, nggak usahlah kata adik ini suaminya, biarlah nanti itu dirobah. Nah, saya ingin ikut, saya bilang coba-cobalah, saya ingin ikut berusaha. Ya ini mohon maaf, dia mungkin karena saya ini baru, saya mau masuk dulu ke komunitas, itu yang saya perlu. Saya pikir begitu, karena saya berorganisasi ini ya ada sedikit pengalaman lah, makanya saya mau dan saya ikutin kegiatan-kegiatan dan saya ikut lihat anunya Pak Edi di YouTube. Nah makanya saya tahu dengan Pak Edi. Sebenarnya Pak Edi ini senior kita, udah jadi penasehat sebenarnya, karena pengalaman awalnya dia seharusnya udah penasehat, bukan wakil lagi sebenarnya kan. Tapi itu semuanya keikhlasan kita. Nah, dengan catatan saya mau ini, saya mohon juga petunjuk kepada saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini. Saya inginnya kita ini bekerja sama. Bagaimana supaya kita bisa lebih maju, terutama yang seperti Pak Ketua katakan tadi, kalau kita per individu, berarti kita ini persaingannya sangat keras. Sementara kita, kenapa kita nggak bisa bikin kelompok kalau kita bisa? Kan itu, untuk menghindari yang dari luar, umpamanya mau menguasai pasaran. Nah itu yang saya inginkan, tapi ya bersyukur. Karena pada sore hari ini kita kelihatannya juga agak rame. Nah saya juga bersyukur, mungkin ini jalan terbaik kita. Bagaimana kita ini untuk kedepannya lebih maju. Ya saya juga bukan munafik, bukannya kita nggak mau cari untung, ya kan? Tapi kita bukan mau memperkaya diri.
saling membantu dengan ada di komunitas ini, saya bersedia. Itu aja yang kita inginkan. Jadi saling menolonglah antara kita, sama kita, komunitas. Itu yang pertama saya harapkan. Yang seperti adik ini ngomong mungkin dengan Pak Fauzan, mau begini, mau begini, mau begini, ya nggak usah dulu lah, kita jalanin dulu lah gimana. Saya juga mohon petunjuk dulu, kita bermusyawarah apa yang baik. Ya kalau keinginan saya itu bagaimana komunitas kita ini berbadan hukum. Ya seperti yang dibilang tadi oleh Pak Edi, kita buatlah semacam koperasi. Koperasi yang berbadan hukum, jadi kita mau mohon bantuan kemana-mana kita enak. Umpamanya kita ada kerjasama dengan perindustrian, peternakan. Karena apa? Mungkin melalui perindustrian kita anunya ke pabrik kan lebih ada kemungkinan kita pakan-pakan masuk lebih murah. Kan itu yang kalau pemikiran saya, tapi itu kesepakatan kita, komunitas kita. Intinya sekarang itu saya ingin belajar bagaimana kita supaya lebih maju ke depannya. Nah, itulah yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada saudara-saudaraku yang sekalian ada yang mau kita sampaikan juga, atau saran-saran dan masukannya juga. Ya, yang penting saya pribadi butuh saran dan masukan bagaimana supaya kita semua bisa berhasil. Itulah yang kami harapkan. Dan kita ngangkat nama provinsi ini yang seperti Pak Edi katakan tadi, jangan dikuasai orang luar. Kita ada kok, kenapa orang luar yang kuasa, kan gitu ceritanya. Nah, itulah yang kami sampaikan sore ini. Mungkin ada rekan-rekan saudara-saudaraku yang masih mau menyampaikan saran, kami persilakan. Itu dulu Pak Edi, makasih. Pak Sekretaris, Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria Kudu, Pak. Ya, Bang, sini. Oke, ini ya. Ria Kudu. Mungkin ada cuma saran aja, saran. Memang betul kalau Pak Edi tadi itu pembentukan koperasi untuk legalitas, kemudian badan hukum. Kenapa? Kita ketahui sekarang asal kita Presiden Prabowo masalah makan bergizi. Itu bahan bakunya diutamakan dari daerah, Pak, bukan dari luar. Nah, tentu kita punya, kalau kita membuat stok memberikan itu, tentu kan ada badan hukumnya itu nanti. Ya. Sejenis apa namanya, kalau istilahnya kalau pakai kwitansi segala macam itu ada capnya segala macam, itu Ya, tanda bukti. Jangan sampai kita dari komunitas temuan masalah keuangan. Itu penting. Itu kalau bisa kita bentuk. Kemudian tuh rekan-rekan, kita tidak usah ragu untuk memperbanyak populasi. Karena apa? Kebutuhan nanti akan banyak. Dapur sehat itu nanti akan banyak dibentuk itu, Pak. Kebetulan staf teritorial menangani bidang itu. Jadi diutamakan adalah produk lokal, tidak boleh ngambil dari luar. Siap. Pertanian dari lokal, kemudian telur dari lokal, kemudian Ria Kudu. termasuk beras itu dari lokal, dari Bulog. Bulog pun wajib sekarang ngambilnya dari petani langsung. Gitu. Kalau bisa kita buat koperasi biar ada badan hukumnya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya tambahin ya Pak ya. Ya. Dulu sih kita pernah Mas Ya. fasilitasi sama Pak Ivan Wirata. Pak Ivan Wirata. Saya sempat waktu itu Pak Ivan mau bantu dalam bentuk mesin pelet itu. Pernah ngobrol saya berapa kali lah, kapan Pak Ari. Cuma kita terbentuk dari bahan baku. Nah, ada baiknya dulu saya minta waktu bantuan itu mau dikucurkan, saya gantikan dengan pembentukan koperasi. Jadi dana koperasi. Jadi ada koperasi milik PPJ ini. Cuma sampai sekarang belum kelar. Tapi ada kemarin juga dia nanya juga masih ke situ gitu. Cuma saya belum sempat ketemu lagi. Mungkin ada waktu kita nanti ketemu dia gitu. Bisa ketemu lagi, bisa terrealisasi. Boleh nanti kalau Saya juga beberapa kali ada ke dinas ya Pak ya, dari dinas kota maupun provinsi. Maksud saya ada minimal pendampingan lah. Pendampingan itu ya minimal bukan berbentuk apa, bantuan duit ya, uang atau apa. Minimal pendampingan inilah, pelatihan atau segala macam supaya kita ini peternak itu ada yang bimbing. Pasti jalannya tuh enggak dewe-dewe otodidak gitu kan. Boleh Bang Arif sini, boleh. Izin Bang Arif boleh. Tapi ada pendampingan dari dinas.
Nah, itu terbentur juga, belum kelar juga gitu gitu loh. Nah, itulah tadi kawan-kawanku semuanya. Seru kan? Seru, pembahasannya seru. Tenang di kita, kemudian harapan ke depan kita seperti apa. Nah, rekan-rekan dimanapun saat ini Anda berada, intinya kita kerjasama, terus kepengurusan ini, pengurus-pengurus saya minta di Jambi juga keikhlasannya. Kita sama-sama gotong royong, bahu-membahu untuk mencapai salah satu tujuan kita. Mudah-mudahan rekan-rekan juga dimanapun Anda berada, ya kawan-kawan di seluruh Nusantara, bisa membangun salah satu provinsi, usaha di salah satu provinsi kita, yaitu Ternak Puyuh, mungkin lebih maju dari kami. Ataupun mungkin boleh dicontoh dari segi sudut pandang yang memang di situ betul-betul kita butuhkan. Ya, bisa dicontoh kawan-kawan supaya kita agak tenang, supaya kita lebih terorganisir seperti apa. Ikuti video kami di selanjutnya. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku semuanya.